Kalian sering melakukan kegiatan membuang sampah seperti ilustrasi di samping kan? Tentu kalian juga pernah merasa sebel jika kalian diminta bantuan oleh orang tua kalian untuk membuang sampah dari kamar kalian atau dari kamar mandi. Atau bahkan saat kalian sudah rapi ingin main, terus kalian diminta untuk membuang sampah sekalian. Itu menyebalkan. Tapi tidak bisa dipungkiri, membuang sampah itu juga penting. Coba bayangkan, kalau tertumpuk sampahnya akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga lingkungannya akan menjadi kotor. Nah, maka dari itu membuang sampah sangat penting. Sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh manusia juga melakukan pembuangan sampah. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme, cair, dan gas yang sudah tidak digunakan oleh tubuh agar tidak meracuni tubuh kita. Berikut adalah beberapa organ ekskresi pada manusia. Yang pertama, ada ginjal. Ekskresi yang dikeluarkan adalah urin. Yang kedua, kulit. Ekskresi yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru dan yang dikeluarkan adalah gas karbon dioksida. Yang terakhir ada hati dan yang dikeluarkan dalam bentuk empedu. Yang akan kita pelajari kali ini adalah ginjal terlebih dahulu. Kita mulai dari informasi umum mengenai ginjal. Ginjal bentuknya seperti kacang. Jumlahnya ada 2 atau sepasang, yaitu ginjal sebelah kanan dan ginjal sebelah kiri. Terletak di bagian belakang rongga perut. Posisi ginjal di sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal di sebelah kanan. Hal ini dikarenakan pada ginjal sebelah kanan di bagian atasnya masih ada kelenjar adrenalin atau kelenjar adrenal. Fungsi dari ginjal yang pertama sebagai organ ekskresi, yaitu ginjal akan menyaring dan membuang zat-zat racun, urea, serta kelebihan garam dan mineral yang tidak bisa disimpan oleh tubuh melalui urin. Yang kedua, fungsi ginjal yaitu mempertahankan keseimbangan air. Berperan dalam proses homeostasis atau keseimbangan cairan tubuh dengan cara mengatur volume urin yang dikeluarkan oleh ginjal. Mengontrol tekanan darah dengan cara menghasilkan enzim renin saat tekanan darah menurun. Dan yang terakhir adalah mengontrol produksi sel darah merah. Ginjal akan menghasilkan hormon eritropoietin untuk merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah saat tubuh mengalami kekurangan oksigen. Nah, itu tadi adalah beberapa fungsi dari ginjal. Lalu, bagaimana dengan struktur ginjal? Struktur ginjal yang pertama memiliki selubung kapsula atau yang menyelubungi masing-masing kapsul ginjal di bagian paling luarnya. Yang kedua, ada bagian korteks terletak setelah selubung kapsula. Di dalam korteks ini terdapat nefron. Nefron ginjal akan kita bahas di berikutnya. Kemudian ada medula. Medula membentuk jaringan berbentuk piramida yang isinya pembuluh halus. Lalu ada pelvis yang bentuknya seperti pada gambar ini, ada pelvis ginjal, fungsinya sebagai penampung urin sementara. Ada arteri ginjal
yaitu pembuluh darah yang membawa darah ke ginjal. Vena ginjal, pembuluh darah yang membawa darah keluar dari ginjal. Kemudian yang terakhir ada ureter atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Nah, kita lanjutkan ke bagian nefron ginjal. Nefron ginjal, kalau kalian perhatikan, dari bagian ginjal kemudian diperbesar. Nah, ada bagian seperti di gambar samping ini. Nefron ginjal adalah unit penyaring darah terkecil yang ada di dalam ginjal. Bagiannya yang pertama ada badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus isinya atau fungsinya sebagai tempat penyaring darah. Setelah darah di samping, maka kapsula Bowman akan mengumpulkan cairan-cairan hasil penyaringan dari glomerulus ini. Selanjutnya ada bagian tubulus proksimal. Di tubulus proksimal merupakan tempat reabsorpsi urin atau tempat menyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada bagian lengkung Henle, yaitu penghubung antara tubulus proksimal dan tubulus distal. Lanjut, ada tubulus distal. Tubulus distal merupakan tempat augmentasi dari urin, yaitu penambahan zat dan cairan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada tubulus collectivus yang membawa urin menuju ke pelvis. Gimana? Sudah paham tentang bagian-bagian dari nefron ginjal ini? Lalu, bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari filtrasi terlebih dahulu. Filtrasi atau tahap penyaringan darah terjadi di bagian glomerulus, menyaring air, gula, garam, dan ion untuk masuk ke tahap berikutnya. Hasil dari tahapan ini disebut dengan urin primer. Urin primer yang dihasilkan akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah tahapan penyerapan kembali. Terjadi di tubulus proksimal. Hasil filtrasi yang masih mengandung ion dan molekul yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh tubuh, sehingga nanti hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder ini akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses augmentasi. Proses augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Terjadi di tubulus distal. Hasilnya adalah urin yang sebenarnya. Urin yang sebenarnya ini akan ditampung di tubulus collectivus, disalurkan ke pelvis, kemudian masuk ke kandung kemih. Kandungan dari urin ada air, urea, asam urat, amonia. Nah, ketiganya ini merupakan sisa dari pembongkaran protein. Lalu ada empedu, pemberi warna kuning pada urin. Dan yang terakhir adalah zat yang bersifat racun lainnya. Nah, selain kandungan urin, tentu kalian juga harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah urin yang dihasilkan oleh ginjal kita. Yang pertama jelas ada jumlah air yang diminum. Yang kedua, banyak garam yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh.
pengaruh hormon antidiuretika atau ADH, iklim, musim, dan cuaca. Serta yang terakhir adalah stimulus atau rangsangan dari luar yang bisa mempengaruhi jumlah urin kita. Lalu apa saja gangguan dan kelainan pada ginjal? Yang pertama ada gagal ginjal. Bisa kalian perhatikan gambarnya, ada gambar normal, ada gambar gagal ginjal yang masih ringan sampai nanti gagal ginjal yang kronis atau yang sudah parah. Gagal ginjal adalah kelainan karena ginjal sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Gagal ginjal itu bisa terjadi pada salah satu bagian ginjal saja, misalkan ginjal kanan atau ginjal kiri. Tugasnya nanti akan diambil alih oleh ginjal lain. Namun demikian, kondisi berikut itu tetap kondisi yang beresiko tinggi. Gagal ginjal dapat diatasi dengan cengkok ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai nanti ginjal aslinya bisa melakukan fungsinya lagi. Selanjutnya ada albuminuria. Albuminuria adanya molekul protein berupa albumin di dalam tubuh. Terjadi karena kerusakan pada alat filtrasi ginjal atau bagian nefron. Berikutnya ada nefritis. Nefritis gambarnya seperti ini. Gambar A adalah ginjal penderita nefritis, gambar B adalah ginjal yang sehat. Nefritis biasa kita sebut sebagai radang nefron. Terjadi karena glomerulusnya rusak sehingga urea dan asam urat masuk kembali ke tubuh. Indikasi orang yang menderita nefritis adalah penimbunan air pada kaki dikarenakan proses penyerapan air terganggu. Berikutnya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus terjadi karena adanya kandungan gula atau glukosa pada urin. Terjadi karena kurangnya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas sehingga menyebabkan kadar gula darahnya sangat tinggi. Yang kedua ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus bisa kalian perhatikan ilustrasinya. Terjadi karena produksi urin berlebih. Hal ini disebabkan karena kekurangan hormon antidiuretika atau ADH. Selain itu, kalian bisa memperhatikan beberapa ciri dan juga cara mengontrol penyakit diabetes. Yang pertama, ciri-cirinya misalkan selalu merasa lapar, sering buang air kecil, merasa pusing, kemudian tiba-tiba tubuhnya, berat badannya menjadi meningkat dengan tajam, selalu merasa haus, kemudian kaki yang penderita diabetes itu sering muncul bagian ruam-ruam berwarna kemerahan, kemudian sering mudah terluka, kemudian mengalami masalah pada sistem reproduksi, kadar gula darahnya tinggi, cepat merasa lelah, penglihatannya menjadi buram, kemudian mudah untuk mengalami kehilangan berat badan. Lalu bagian tangan dan kaki, permukaan telapak tangan dan kaki itu sering berkeringat. Nah, cara mengontrol ciri-ciri atau indikasi tadi dengan menyuntikkan hormon insulin,
melakukan konsumsi makanan-makanan sehat, olahraga secara teratur, dan juga harus memonitoring kadar gula darah setiap harinya. Lanjut, berikutnya ada batu ginjal. Bisa kalian perhatikan gambarnya? Batu ginjal terjadi karena pengendapan garam kalsium yang ada di rongga ginjal, di saluran ginjal, ataupun nanti pada kandung kemih. Penyebabnya yang pertama, konsumsi garam mineral yang banyak, tetapi tidak diimbangi dengan konsumsi air yang cukup. Yang kedua, pengaruh kebiasaan membuang air kecil. Nah, hati-hati kalian yang sering menahan keinginan untuk buang air kecil. Nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Jangan sampai ya. Nah, berikut ini beberapa cara untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Yang pertama, berolahraga secara rutin, minum air putih yang cukup, menghindari kelebihan berat badan, memperhatikan pola makan, kurangi konsumsi makanan asin, hindari alkohol dan tidak merokok, konsumsilah obat sesuai saran dokter, jauhi stres, kita harus menjaga tekanan darah kita, menjaga kadar gula darah dan cek secara berkala, dan yang terakhir, periksalah ginjal kita secara berkala. Terima kasih kalian sudah menyimak materi sistem ekskresi kali ini tentang organ ginjal. Sampai bertemu di video berikutnya.